adalah juga kebahagiaan di dunia ini, bukan hanya nanti di surga. Bagaimana bisa menghayati jalan salib sebagai jalan kebahagiaan? Kita tentunya juga harus ingat bahwa Yesus yang kita imani sebagai anak Allah pernah berkata kepada kita, bukan, bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada yang masih ingat nggak kapan ini atau di mana ditemukan sabda Yesus yang mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Yohanes, Bukankah di Yohanes? Betul Yohanes, sekali. Yohanes berapa, Bu? 14. Iya, hafal sekali dong. Nah, bagus sekali, banyak yang hafal. Tapi apakah ada yang tahu artinya? Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa sering orang mengatakan bahwa Yesus adalah jalan yang menuju kepada Bapa di surga, membayangkannya hanya seperti ini. Bahwa kita harus percaya pada Yesus supaya Yesus menjadi perantara kita, supaya kita bisa masuk surga. Jadi kita dibaptis mengikuti Yesus, mengikuti gereja, apalagi gereja Katolik, nanti kita pasti masuk surga. Apakah sesederhana itu? Tidak, tidak. Kita harus mengikuti jalannya adalah juga jalan di mana Tuhan pernah mengatakan bahwa Dia menunjukkan jalan, tapi jalan itu sempit. Jalan itu adalah jalan yang susah. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa pintu yang Dia tunjukkan adalah pintu yang sempit karena menuju kepada kehidupan. Sementara pintu yang luas, pintu yang lebar, itu akan banyak dilalui orang, tetapi justru akan menuju kepada kebinasaan. Nah, dengan kata lain, jalan Yesus adalah jalan yang memang sulit. Karena apa? Yesus harus memanggul salib. Tetapi itulah yang sebenarnya menuju kepada kehidupan. Itulah yang nanti memberikan kebahagiaan yang sejati. Bagaimana mungkin? Nah, disitulah saya ingat bagaimana di dalam salah satu ayat Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ya tidak bisa menjadi muridku. Kita harus menjadi murid Yesus, berarti mengikuti jalannya. Supaya dengan demikian, kita bisa memperoleh kehidupan sejati dan kebahagiaan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya, kalau tadi adalah akulah jalan, kebenaran, dan hidup dari Yohanes 14 ayat 6, maka di dalam Yohanes 15 ayat 9-11 dikatakan seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini kalimat terakhir ini menentukan sekali. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saya ulangi lagi. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itulah kebahagiaan. Bukan hanya nanti setelah kematian, tetapi juga di dunia ini kalau kita itu mengikuti kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Tentunya kita ingat bahwa kita diajak, kita diingatkan untuk apa? Saling mengasihi. Itu kan? Bukan? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ingat, mengasihi. Dan kasih adalah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah kuncinya, di mana kita bisa menemukan kehidupan yang sejati, yaitu kalau kita bisa mengasihi. Apa itu kasih? Nanti akan saya tunjukkan. Tetapi, seperti tadi saya katakan, kita bisa mendapatkan sukacita penuh ketika kita melaksanakan kehendaknya, sama seperti Yesus yang juga melaksanakan kehendak Bapa, meskipun sangat sulit. Yesus berkali-kali mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku,
dan menyelesaikan pekerjaannya, melaksanakan kehendak Bapa. Itulah yang sebenarnya menjadi perwujudan dari apa yang dikatakan Yesus dalam hukum yang pertama. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, bukan? Segenap kekuatan, segenap hati, segenap jiwa. Itulah yang dalam bahasa yang lain melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sulit, berat. Karena apa? Kita tidak boleh mencari diri sendiri. Sebenarnya, kalau kita masih mencari diri sendiri, itulah ego. Coba perhatikan lagi. Ada satu ayat yang juga sangat menarik. Suatu kisah. Ketika suatu hari ada perempuan yang berkata kepada Yesus, dan pada waktu itu Yesus sedang berkhotbah. Saya membayangkannya dalam bahasa sekarang. Begini. Ibu tadi lalu berteriak kepada Yesus, "Wah, aduh, pasti mamamu bangga banget, bahagia banget punya anak seperti kamu. Mamamu pasti bahagia melihat anaknya ganteng, dipuja-puja orang, pinter, baik lagi, pandai membuat mujizat. Wah, pasti bangga sekali dan bahagia pasti." Tetapi Yesus mengatakan apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Itu berarti melaksanakannya. Itulah kebahagiaan. Dan tidak mengatakan bahwa Maria tidak bahagia. Maria bahagia sekali. Tapi kebahagiaan Maria, Ibu Yesus, bukan karena punya anak yang dipuja-puja orang. Bukan anak yang pandai, anak yang gagah, ganteng. Bukan. Kebahagiaan itu ialah melaksanakan kehendak Bapa. Itulah kunci kebahagiaan. Seperti Maria yang mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Itulah jalan salibnya Maria. Bukankah Maria juga mengikuti jalan salib Yesus? Mungkin ada yang sering mendengar istilah Maria Dolorosa. Maria Dolorosa adalah Maria yang berduka cita. Sebagai manusia pasti sedih, pasti tidak enak, tidak nyaman, menyakitkan sekali kalau melihat anaknya, anak tunggalnya harus memanggul salib dan bahkan mati di kayu salib, dan bahkan dia harus menggendong atau memangku jenazah anaknya. Berat banget. Tapi kalau itu kehendak Allah, itulah yang membahagiakan Maria akhirnya. Jadi kebahagiaan itu bukan pertama-tama seperti tadi dikatakan Yesus kepada perempuan tadi, pada hal-hal duniawi, bukan hal fisik, tetapi sesuatu yang sangat spiritual. Dan itu juga yang terjadi dengan mengasihi. Seperti Maria mengasihi Allah. Mengasihi adalah ketika kita memberikan diri secara total. Nah, disitulah saya mengingatkan. Tadi saya katakan bahwa sukacita kita menjadi penuh kalau kita melaksanakan kehendak Bapa untuk saling mengasihi, bukan? Maka dalam hal ini, saya ingin menawarkan suatu pembedaan antara sayang, cinta, dan kasih. Mengasihi itu total. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih itu tidak mengenal balas budi. Dalam arti kalau aku mengasihi lalu aku mengharap balas budi. Hanya memberi tak harap kembali, begitu bukan? Kasih ibu adalah hanya memberi tak harap kembali. Demikian juga kasih ayah harusnya. Nah, ini berbeda dengan sayang atau cinta. Mari kita lihat apa bedanya. Sayang itu adalah ketika ada hubungan dua orang, tapi fokusnya masih pada diri sendiri aja. Sayang itu hanya memikirkan diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau misalnya kemudian ditinggalkan atau putus hubungan, lalu wah sayang sekali. Loh kok sayang? Kenapa? Karena kita tidak bisa memanfaatkan orang itu lagi. Atau bahkan misalnya juga kalau ada orang baru mulai pacaran terus mengungkapkan cintanya tetapi tidak dibalas WhatsApp-nya,
lalu gondok, lalu marah, lalu kecewa. Jadi dia mengungkapkan cinta itu untuk siapa? Berarti untuk diri sendiri, bukan? Itulah sayang. Nah, cinta itu satu tahap lebih tinggi. Karena apa? Sudah memberikan diri, tetapi secara tidak langsung masih mempunyai harapan mendapatkan sesuatu. Seperti kalau sepasang pengantin saling menjanjikan diri. Seorang laki-laki mau memberikan diri kepada seorang perempuan yang menjadi istrinya, itulah sebenarnya kasih. Tetapi karena dia tahu bahwa istrinya masih cantik, masih sehat, masih kuat, berarti dia akan mendapatkan sesuatu. Itu baru cinta berarti. Jadi cinta adalah relasi dua orang di mana saling memberikan diri. Tapi kalau kasih, lebih tinggi lagi, karena dia tidak mempunyai harapan apa-apa lagi. Saya tidak mau mempunyai harapan dibalas, tidak mau kembali. Nah, seperti tak harap kembali tadi. Benar-benar. Nah, kalau kita bisa mencintai, mengasihi maksud saya, seperti Yesus mengasihi, itulah yang dimaksud bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kasih itu adalah jalan salib. Karena apa? Kasih itu tadi adalah pengorbanan. Kasih itu adalah mengikis ego kita. Kasih itu adalah tidak mempedulikan kepentingan diri kita. Dan itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Maka, kalau saya membayangkan ketika kasih itu lebih dalam daripada cinta dan cinta itu lebih dalam dari sayang, itu sama saja. Atau sejajar dengan bahwa bahagia itu lebih dalam daripada gembira dan lebih dalam daripada senang. Apa itu bedanya? Sama, senang itu adalah sesuatu yang saya makan enak, saya mendapatkan orang yang saya bisa mengungkapkan sayang saya, itu menyenangkan. Tetapi egois, masih pada diri sendiri. Gembira lebih dalam, karena kita merasa diakui, kita bisa mendapatkan prestasi. Itu gembira, tetapi bahagia adalah ketika saya secara rohani itu memang sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Jadi dari dalam diri sendiri, kita tidak tergantung lagi pada pengakuan orang lain. Kita tidak tergantung lagi pada apa-apa yang enak. Makan oke, tetap dipertahankan, tapi tidak harus enak terus-menerus. Kita boleh bergaul dengan teman-teman, tetapi sudah tidak terlalu mementingkan pujian-pujian dan pengakuan orang lain, karena kita ada kebahagiaan yang paling dalam, yaitu ketika menerima Tuhan dalam hati kita dan kita bisa mengasihi. Dan mengasihi itu adalah jalan salib, karena sungguh-sungguh mengosongkan diri kita. Itu yang saya maksud dengan jalan salib. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti upacara jalan salib di gereja, bukan hanya sekedar mengikuti jalan salib di tempat-tempat ziarah. Bukan itu. Jalan salib adalah jalan hidup kita yang harus berani terus-menerus mengosongkan diri, menyalibkan ego kita, memaku ego kita supaya tidak menutupi pintu di mana kita harus menyambut Tuhan. Padahal Tuhan mau bersatu dengan kita, dan itulah kebahagiaan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, tetapi memang saya tahu, sangat sulit. Sulit sekali, tapi tidak berarti tidak mungkin. Apa artinya sulit? Ya, tidak semua orang bisa 100% menyalipkan ego. Yang bisa 100% menyalipkan ego hanya Bunda Maria. Santo Santa pun tidak 100%, mungkin hanya 80%. Tetapi mereka diberi gelar Santo Santa untuk menjadi teladan dan menjadi contoh bagi kita, supaya kita pun bisa menyalipkan ego kita. Itulah jalan salib. Berat, penuh pengorbanan, penuh juga jebakan, karena kita selalu digoda untuk mencari yang enak, mencari yang nyaman. Bahkan dalam doa pun, kalau kita tidak hati-hati, kita hanya mencari yang nyaman. Maaf, harus saya katakan, kalau ternyata kita itu mendaraskan Yesus andalanku,
kita mendaraskan doa koronka hanya untuk aku, supaya aku selamat, hati-hati. Itu setan bisa masuk dan kita membungkus ego kita. Karena seharusnya berdoa seperti mengulang-ulang bagaimana penderitaan Yesus itu terjadi, itu bukan supaya kita mendapatkan pahala, tetapi supaya kita selalu ingat bahwa jalan salib itu harus ditempuh. Ada di dalam kedalaman hati kita, mengikuti Yesus adalah mengikuti jalan salib, dan di sanalah akan ada kebahagiaan. Doa di mana kita hanya memohon, memohon, dan memohon. Minta, minta, dan minta itu masih sangat egois. Berdoalah seperti Yesus yang mengikuti jalan, yang memanggul salib. Apa itu doa? Yesus selalu mengatakan, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Jadi boleh minta kita, tetapi di akhir doa tidak boleh dilupakan. Seharusnya kalau kita itu sungguh mengikuti jalan Yesus, berani mengatakan, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Silahkan dan aku akan melaksanakannya. Itulah jalan salib, dan di sanalah ada kebahagiaan yang dijanjikan Yesus. Nggak terbayangkan bukan? Karena kita memang masih jauh. Tapi itulah orientasinya, itulah cakrawalanya. Karena Yesus sendiri menjanjikan, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, bukan? Kalau kamu saling mengasihi. Ingat, mengasihi, bukan hanya mencintai. Jadi, apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita? Banyak. Tapi mari kita mulai dari keluarga kita saja dulu deh. Bisakah kita mengasihi suami, istri, anak dengan sungguh-sungguh? Bukan hanya karena mereka masih cantik atau masih ganteng. Bisakah kita memberikan diri? Bahkan kalau misalnya kita masak tapi tidak dipuji oleh suami, apakah kita mau dan tetap rela? Itu adalah juga jalan salib, jangan lupa. Karena mengikis ego kita. Jadi selain cara kita berdoa, demikian juga kalau kita di dalam rumah sungguh-sungguh bisa berusaha mengasihi. Tidak melihat anak sebagai sekedar investasi misalnya. Wah, nanti anakku disekolahkan tinggi supaya nanti dia punya penghasilan yang baik dan nanti aku bisa dijamin hidupnya. Itu investasi. Demikian juga kalau kita memaksakan kehendak kita pada anak yang sudah dewasa. Itu juga ego, itu bukan mengasihi. Itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Banyak sekali yang harus bisa kita renungkan supaya kita bisa mengikuti jalan salib dan kita mendapatkan kebahagiaan. Bahkan termasuk kalau kita tuh merasa rajin berdoa kepada Tuhan dan kita pasti nanti masuk surga, itu egois. Siapa yang bisa menjamin masuk surga selain Tuhan sendiri? Kalau tidak hati-hati kita tuh barter aja dengan Tuhan dan secara tidak langsung menganggap Tuhan sebagai bisnismen. Tuhan, aku berdoa koronka tiap hari. Nanti jangan lupa ya, kasih saya surga. Loh enggak, bukan itu. Kita boleh berdoa, tapi berdoa yang sejati adalah mendengarkan kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Itulah nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi, sangat sulit. Tetapi itulah jalan yang ditunjukkan Yesus. Maka kalau hari ini saya menawarkan topik ini tentunya supaya kita sebagai orang Kristen, apalagi orang Katolik, tahu arah hidup kita, yaitu mengikis ego kita supaya Tuhan itu datang pada kita. Tuhan itu masuk dalam hati kita. Seperti yang kita doakan dalam doa Bapa kami, bukan? Datanglah kerajaan-Mu dengan jadilah kehendak-Mu. Jadi kehendak Tuhan itu terjadi pada kita dan akan ada kerajaan Allah di dalam hati kita. Itulah kebahagiaan, itulah sukacita penuh. Tentu jalan salibnya berarti adalah kita menyalipkan ego kita, menyalipkan kepentingan-kepentingan kita, termasuk di dalam doa-doa kita. Ibu Bapak, saya pikir karena sudah setengah jam seperti dipesankan Pak Gunawan supaya renungannya setengah jam, pas setengah jam, saya cukupkan sekian, nanti kita bisa sharing, bisa saling bincang-bincang lagi. Saya kembalikan Pak Gunawan, terima kasih. Wah, terima kasih Romo. Luar biasa topiknya pada hari ini. Tapi sungguh-sungguh mengajar kita untuk mengikis ego kita.
mengasihi orang dengan sepenuh hati. Memang menurut saya itu hal yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Tapi memang benar-benar harus berjuang keras, Romo. Oke, sebelum kita masuk ke acara tanya jawab, saya kasih kesempatan dulu untuk teman-teman yang mungkin mau membagikan berkat dengan memberikan kesaksian ataupun sharing iman kepada kita. Silakan, tak usah lama, cukup 5 menit. Bagi yang berminat, silakan. Jangan segan-segan, kita bisa menjadikan berkat untuk sesama kita. Mungkin Bu Vivi dari Serpong. Apa ya Pak Gun? Ya banyak, saya tahu pengalaman Bu Vivi, kesaksiannya banyak itu. Sebenarnya Bagilah itu satu. Ya, saya sangat terkesan dengan yang disampaikan oleh Romo Andang barusan dan tiba-tiba saya di dalam pikiran dan hati saya mengatakan, saya merasa tuh bahwa yang disampaikan Romo Andang itu sama persis yang dilakukan oleh Santa Faustina, yang dialamin oleh Santa Faustina. Kalau kita baca ini, Santa Faustina pun berdoa tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia berdoa itu banyak untuk kepentingan orang, bahkan untuk orang teman-temannya yang tidak menyukai dia, tetapi dia dapat mendapatkan kebahagiaan di situ. Nah, kalau saya menilik dari perjalanan hidup saya belum bisa seperti itu, Romo. Tetapi saya berjuang, ya, saya berjuang. Dan ada kalanya seperti yang saya alamin, seharusnya kita di dalam bergaul dan di dalam pelayanan itu gimana ya caranya? Maksudnya terkadang kita banyak yang nggak mau mengalah ya Romo. Di dalam pelayanan pun kan gontok-gontokan ya, itu pasti ada. Nah, saya belajar dari situ ketika ada gesekan itu, saya belajar saya harus mengalah. Untuk apa? Untuk orang lain itu tidak marah, membuat orang lain itu happy gitu loh kalimatnya. Intinya seperti itu. Jadi kalau memang saya harus mengalah, saya harus mundur, saya harus diam, saya akan belajar seperti itu. Memang itu tidak mudah, Pak Gun, Romo dan teman-teman. Tetapi saya berjuang. Setelah saya mulai membaca buku ini dan lagi diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh Romo, jadi saya merasa ya, itu bagian yang harus kita kerjakan, itu bagian yang harus kita harus alamin ya, karena kita kan mau meneladan Tuhan Yesus dan terlebih lagi kita bahwa kita mau menjadi devosan kepada kerahiman gitu loh. Itu tidak mudah, kita harus pikul salib dan saya benar-benar saya ngalamin itu, tetapi untuk hal itu saya tidak ada sakit hati, tidak mengalami sakit hati lagi seperti waktu lalu-lalu gitu loh, kesel bawanya apa gitu loh. Tapi saya merasa saya bahagia kalau saya bisa mengalah dan orang itu happy gitu loh, daripada saya tidak mengalah membuat orang itu tidak happy. Even saya tidak bersalah, beberapa orang misalnya mengatakan kenapa gitu loh, kamu kan nggak melakukan salah apa gitu, atau salahmu apa gitu loh, saya juga nggak ngerti, tetapi kita harus memberikan ruang untuk orang biar bisa happy. Saya begitu ya Romo, apakah saya salah ya Romo? Mohon peneguhan Romo, terima kasih. wah mantap Vivi. Kalau memang bisa mengarah ke situ, itu sudah jalan yang benar, yang seperti Romo tadi ajarkan ke kita ya.
Bu Vivi mungkin bisa baca di buku harian Santa Faustina nomor 504. Di situ ini ada satu ungkapan yang juga sangat menguatkan saya. Di sana itu diajarkan bahwa apabila kita dituduh dengan apapun segala sesuatu yang tidak kita perbuat, kita tak usah berdebat, kita tak usah membela diri. Kita cukup diam saja dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Nomor ini sungguh-sungguh menguatkan saya. Kadang-kadang kita suka sekali membela diri. Bukan saya nggak gini, saya nggak gini. Tapi di situ diajarkan supaya kita, inilah namanya sangkal diri. Walaupun kita tidak bersalah, kita dituduh itu, kita tak usah membela diri. Kita cukup berdiam diri, serahkan semua kepada Tuhan. Itu luar biasa Bu Vivi. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin masih ada lagi yang mau memberikan sharing. Singkat saja, silakan. Selamat malam. Saya menyambung Ibu Vivi tadi. Ya. Saya mau bertanya batasnya ya antara berdiam, tidak membela diri, dan sebetulnya secara normanya itu kita tidak kurang sesuai gitulah. Misalnya kita dengan usia kayak 60 gitu ya, lalu punya anak yang dewasa yang sebenarnya sebagai anak itu kita harapkan kalau dia itu bersikap yang pada umumnya anak terhadap orang tua. Tapi kadang orang tua itu kan sudah jadi lebih nggak pinter daripada anaknya. Jadi kayaknya perlakuannya nggak enak gitu loh. Nah, kalau dalam hal yang contoh yang seperti ini, lalu kita itu diam, menelan, itu apakah termasuk juga dalam memikul salib itu gitu? Aduh Bu Ratna, sebenarnya itu nanti acara tanya jawab itu ditanyakan. Oh, maaf. Tapi ini sekarang kita masih masuk ke sharing iman. Tapi karena Ibu sudah tanya, nanti tolong Romo bentar lagi dijawab ya Romo ya. Kita mau tanya lagi, siapa lagi yang mau sharing, silakan. Satu orang lagi, cukup 5 menit. Siapa saja boleh. Selamat malam Pak Gun. Malam. Silakan Bu Sri dari Bali, silakan. Ini pengalaman saya. Jalan salib adalah jalan kebahagiaan. Saya mengalami sendiri, dulunya saya mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Apapun yang saya minta, Tuhan berikan. Tetapi begitu suami saya meninggal, saya dulu punya perusahaan, pokoknya bahagia sudah semuanya. Anak saya yang pegang dibohongin sampai tempat usaha saya jual. Saya dulu juga punya salon, punya usaha sendiri. Saya jual karena dibohongin oleh teman bisnisnya suami saya. Sebetulnya itu anak saya hanya meneruskan saja. Begitu sampai saya jual semua karena tidak merasa ada kesalahan, sampai anak saya dilaporkan ke polisi. Saya sangat sedih sekali. Saya masuk, kebetulan saya ada ruang doa, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan semuanya ini karena saya tidak mau saya menangis dilihat dengan anak saya. Tuhan, saya serahkan. Saya harus memanggil salib Tuhan sampai kapan selesai. Betul, sampai saya penyakit, dulunya saya tidak punya penyakit, semua timbul. Yang gula, yang tensi tinggi, yang kolesterol, penyakit semua keluar. Saya hanya berdoa aja di dalam ruangan itu, ruangan doa saya. Pada suatu hari, saya masih aja ada yang mau bantu, ada yang gini, tetapi juga pakai uang.
Saya berdoa lama-lama, Tuhan seolah-olah Tuhan itu membisikkan kepada saya, mengapa kamu percaya dengan orang-orang yang demikian? Akhirnya ada yang membantu sehingga anak saya itu tidak bermasalah lagi, tetapi memang saya harus menjual tempat usaha, harus menjual mobil dan lain, pokoknya habis, sudah tinggal rumah ini yang saya pakai. Dalam waktu saya sudah habis-habisan begitu, justru saya itu bisa, istilahnya orang Jawa apa ya, ikhlas, dan saya itu merasa tenang sekali. Saya begitulah memang seorang hidup, sudah diberi kebahagiaan tapi tetap harus menjalankan jalan salib di dunia ini. Akhirnya saya tenang, penyakit saya sampai sekarang juga baik, sudah berkurang semuanya, puji Tuhan, dan saya malah bisa, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, saya masih malah bisa membagi walaupun sekedar nasi bungkus satu harga 10.000 dengan tetangga saya. Itulah kenangan saya, buat saya jalan salib adalah jalan kebahagiaan. Terima kasih Pak Gun, terima kasih Romo. Wah, mantap ini Bu Sri ini. Itu Romo senang lah jumpa umatnya semuanya begitu ya Romo. Terima kasih ya telah menguatkan kita, Bu Sri. Amin. Ya, mudah-mudahan sukses terus ya. Perjalanan di Bali itu lancar terus ya. Baik, ini kita cukup untuk acara sharing. Sekarang kita masuk ke acara tanya jawab. Karena tidak ada yang tulis di chat, ya silakan saja langsung boleh tanya kepada Romo. Siapa yang mau bertanya dipersilakan. Tadi sudah satu pertanyaan dari Romo, yaitu dari Bu Ratna. Itu yang tadi. Siapa lagi kira-kira yang ada pertanyaan, silakan. Pak Nikolas, ada yang mau ditanya? Atau mungkin sambil memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk memikirkan pertanyaannya apa, saya menjawab pertanyaan Bu Ratna lebih dahulu ya. Ya, oke Romo. Kan? Ya, Nah, ketika tadi ditanyakan dalam konteks hubungan ibu dan anak atau orang tua dan anak, saya kembali kepada apa yang tadi saya katakan bahwa tugas orang tua adalah mengasihi anak. Nah, bedanya mencintai dan mengasihi apa tadi? Mencintai itu adalah kalau kita masih punya pamrih, ya kan? Tapi kalau mengasihi berarti tidak punya pamrih. ya, Seperti kasih ibu yang hanya memberi tak harap kembali, bukan? Nah, demikian juga. Apakah anak itu dalam arti tertentu mungkin sikapnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita berhak untuk menyampaikan. Tetapi kalau ternyata ada sesuatu yang menurut anak itu sudah pas karena cara berpikirnya sudah berbeda dengan kita, ya kita harus berani merelakan. Kalau kita memaksakan, itu berarti kita masih punya ego. Ego kita sudah terlalu lebih besar daripada cinta kita, bukan? Nah, itu yang paling kelihatan kalau misalnya nih tadi Bu Sri punya usaha, anaknya dipaksa untuk meneruskan usaha. Misalnya ini hanya sekedar contoh saja. Padahal mungkin anaknya lebih suka bekerja di tempat lain misalnya. Atau anaknya dipaksa jadi dokter karena orang tuanya dokter, padahal anaknya lebih suka menjadi musisi atau seniman, misalnya. Nah, kalau kita itu memaksakan kehendak kita, meskipun tampaknya menurut kita itu paling baik, tapi kan belum tentu baik buat anak. Nah, ini juga yang tadi saya katakan, ego. Kita harus berani memanggul salib untuk mengasihi. Itu berarti juga kita berhak menyampaikan pendapat, tetapi keputusan pada anak. Nah, kalau toh, misalnya ini yang mungkin terkait dengan yang lain, tetapi tidak langsung dengan anak,
Sejauh mana kita itu bisa berhak membela diri kalau tadi misalnya seperti Bu Sri dibohongi, ditipu, difitnah. Nah, kalau ternyata difitnah, dibohongi itu memang benar-benar salah, kita berhak membela diri dong, ya kan? Tapi kalau cuma sekedar diomongin, digosipin, ya sudah itu bagian resiko dari hidup, ya kan? Nggak usah balas dendam, itu maksudnya. Kita tersinggung, kita balas dendam, kita marah, itu sebenarnya masih tanda-tanda bahwa kita itu masih jauh dari gambaran yang mengikis atau menyalipkan ego. Mungkin lalu ada yang bertanya yang selanjutnya, jadi Romo, apakah orang Katolik pengikut Yesus itu nggak boleh marah? Nggak boleh sedih? Boleh nggak marah dan sedih? Boleh nggak? Boleh nggak, Bu Sri? Boleh. Terus kalau ternyata boleh, terus apa bedanya dengan bukan pengikut Yesus? Apa bedanya? Karena kita marah itu kita ada apa tujuannya ya Romo. Jadi bukan marah karena ego kita, karena Nah, kita tidak salah langsung kita marah-marah gitu. Saya kira itu tidak perlu. nah ya tadi, kalau yang saya maksudkan justru yang marah karena ego kita. Tadi kalau saya tanya, boleh marah? Boleh. Sedih? Boleh. Nangis? Boleh. Kecewa? Boleh. Terus apa bedanya sama yang bukan pengikut Yesus? Apa bedanya? Jangan lupa bahwa di dalam marah, di dalam sedih, di dalam kecewa, itu dalam pundung, dalam ngambek, itu juga ada egonya. Nah, kita sebagai manusia tentu saja wajar kalau sedih, wajar kalau nangis, wajar kalau marah, wajar kalau kecewa. Tetapi sebagai pengikut Yesus, tidak boleh lama-lama. Ini kuncinya. Bedanya di situ. Kalau kita mengatakan, ya boleh nangis, boleh marah, boleh kecewa, terus apa artinya mengikuti Yesus? Nah, mengikuti Yesus berarti kita harus bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Yang dulu marahnya mungkin seminggu bisa 15 kali, sebagai pengikut Yesus, syukur-syukur sudah tinggal 3 kali misalnya. Itu mengikis ego. Syukur-syukur 0 tentunya, syukur-syukur. Suster aja bisa marah Pak ya, suster ya. Suster aja bisa nangis, bisa kecewa kok. Tapi diusahakan untuk tidak berlama-lama dan menguasai diri untuk tidak terlalu sering. Bukankah menerima Yesus, menerima Tuhan dalam diri kita adalah juga menerima Roh Kudus. Dan buah roh adalah salah satunya apa? Penguasaan diri, bukan? Ya. Galatia 5:22 mengatakan apa? Buah roh adalah kesabaran, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, dan juga penguasaan diri, bukan? Itulah menyalipkan ego. Itu pertanyaan untuk Bu Ratna yang agak panjang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ini ada di chat ada yang bertanya, Romo. Oh ya, apa? Ini dari Pak Effendi ya nampaknya. Romo, kalau selalu dibohongi teman bisnis, apakah itu juga salah satu pikul salib maksudnya? Ya enggak lah, itu karena bodoh kita wong dibohongi. Dibohongi itu kan berarti kita gampang dibohongi dong. Iya kan? Betul, Kita harus pintar juga dong. Kalau ternyata misalnya nih, temen bener-bener minta tolong, tahu lu nggak bisa bayar, bener-bener nih, ya kita tolong dong. Tapi kalau ternyata jelas-jelas dibohongi, terus kita biarkan, itu malah tidak membantu dia dong, ya kan? Ya. Sama saja kalau ada orang selalu melakukan kesalahan, terus kita biarkan, biarkan, itu salib saya, ya nanti dulu kita harus membantu dia untuk bangkit dari kesalahan-kesalahannya dong. Gitu. Nah, dia ada lanjut lagi pertanyaannya, Romo, dan juga dari Pak Effendi. Apakah memikul salib itu harus selalu membantu sesama kita? Begini, yang tadi saya maksud membantu.
membantu sesama atau mengasihi sesama itu berarti ketika mengasihi itu berarti kita memberikan diri kita dan itu berarti mengikis ego. Nah, mengikis ego itulah yang disimbolkan dengan memanggul salib. Kalau kita itu berusaha sungguh mengasihi, maka itulah juga memanggul salib seperti yang dimaksudkan Yesus, tapi bukan memanggul salib itu menahan penderitaan begitu saja. Itu iya, tetapi lebih dalam dari itu, bahwa di dalam penderitaan itulah kita belajar menanggalkan, menyalipkan, mengikis, mempertipis ego kita supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Itu maksudnya. Ya, Ya. menjawab ya Pak Effendi ya. Ini ada dari Pak Teguh. Salam Romo, apakah jalan salib itu selalu tidak enak? Itu mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Silakan. Kalau jalan salib enak itu namanya jalan tol. Iya kan? Dong jalan salib itu. Tapi gini dong, bukankah di dalam jalan salib itu ada tanda petik orang-orang yang memperhatikan kita? Simbolnya ada, ya kan, ada orang yang menolong Simon dari Kirene, ada Veronica. Itu kan juga hiburan-hiburan tertentu yang juga bolehlah kita terima. Tapi intinya adalah jangan kita itu mencari hanya yang enak-enak saja dan mengira bahwa kebahagiaan itu berarti yang menyenangkan. Tidak. Kan kita sering mengira bahwa kebahagiaan itu senang, tambah gembira, tambah gembira, tambah gembira. Enggak. Kalau kita belajar melihat bahwa orang yang berprestasi itu kan menggembirakan. Ya. Bagaimana caranya orang berprestasi? Ya kadang-kadang dia harus diet, bukan? Dia harus mengatur pola makanannya. Tidak boleh hanya mencari yang enak-enak. Dia tidak boleh tiduran terus, harus latihan, harus bangun pagi. Itu berarti apa? Senang tambah tidak senang, tambah senang tambah tidak senang, baru dapat gembira. Maka kalau bahagia, kalau mau diparalelkan, berarti juga adalah gembira tambah tidak gembira, tambah senang, tambah tidak senang, baru kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang tidak senang, tidak gembira, itulah jalan salib yang memang harus kita lalui. Jangan dihindarkan. Kalau memang itu sungguh-sungguh memang membentuk kita, mengikis ego kita. Itu yang saya dimaksud dengan jalan salib, bukan sekedar penderitaan, hanya sekedar menderita, tetapi yang memang benar-benar bisa membuat ego kita menjadi makin tipis, seperti Tuhan yang selalu menatah kita, memahat kita supaya menjadi patung yang indah. Itulah. Ya, semoga jelas ya Pak Teddy. Ini Tadi Pak ada Albert sudah tunjuk jari tadi. Pak Albert. Pak Albert mau langsung tanya? Ya, boleh. Ya, silakan Pak Albert. Baik, Romo. Baik, Pak Gun. Ya. Saya pernah baca di buku harian Santa Faustina itu, ketika beliau itu sakit, dan itu sakitnya TBC kan waktu itu. Itu beliau diminta atau ditanyakan sama Yesus, apakah kamu mau sembuh atau mau mempersembahkan sakitnya itu untuk sebagai silih. Terus kemudian beliau mengatakan dia memilih untuk membuat sakitnya itu untuk jadi silih. Nah, kalau tadi Romo itu masih berbicara di paparan bahwa kita tidak egois, kita harus mengutamakan itu. Pada titik tertentu di dalam tulisan Santa Faustina, itu saya melihat bahwa di ketinggian yang paling utama lagi, hidup itu kayaknya pasrah gitu. Terus yang kedua, sakit itu menjadi silih untuk tidak menderita di kemudian hari, dalam hal ini mungkin di api penyucian, tapi untuk lebih cepat masuk surga atau katakanlah lebih cepat di api penyucian. Bagaimana Romo itu menjelaskan? Kemudian saya bingung bahwa kadang-kadang kalau waktu ditanyakan itu, beliau itu memilih untuk sakit daripada diberikan kesehatan atau kesehatan dan
memberikan silih itu untuk dosa-dosa untuk orang yang tidak atau kurang masih percaya kepada belas kasih Tuhan. Terima kasih. Satu, apa itu pasrah? Pasrah adalah percaya kepada Tuhan, bukan? Enggak. Apalagi kita sebagai orang Kristiani percaya bahwa Allah adalah Bapa, Bapa yang super duper baik. Nah, kalau kita percaya pada Allah Bapa, itulah pasrah. Tapi untuk bisa pasrah, kita harus berani mengikis ego kita. Jadi, mengikis ego itu menjadi syarat. Coba baca kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Di sana dikatakan begini. Gambarnya sangat jelas. Yesus sedang mengetuk pintu. Tetapi ayatnya mengatakan kira-kira, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya dan makan bersama-sama dengan dia. Makan bersama-sama dengan dia adalah apa? Kebahagiaan kita. Karena kita menerima Tuhan. Itulah yang tadi dikatakan, firmanku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itulah. Nah, tapi syaratnya apa? Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, itulah mengikis ego. Kalau kita itu egonya terlalu tebal, kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Apalagi membuka pintu bagi Tuhan. Itulah pasrah. Ya, jadi ego dan pasrah itu dua wajah dari satu keping koin. Ya, tapi maksud saya tadi ketika orang sudah sampai bersifat katakanlah jadilah kehendakmu itu, kemudian di dalam percakapan itu Yesus menawarkan atau kamu mau sembuh atau tetap sakit gitu. Nah itu dia. Nah itu tadi, kalau kita itu memang sudah pasrah kepada Tuhan, kita sudah nggak berpikir lagi. Ya. Sebenarnya yang ditunjukkan oleh Santa Faustina bagi saya adalah dia tidak lagi memikirkan keenakan-keenakan duniawi, keenakan-keenakan badan. Oke Tuhan, kalau memang ternyata sakit ini lebih berkenan pada kamu, aku akan lakukan. Itu poinnya. Bukan soal berbarter dengan Tuhan. Tuhan, aku sakit supaya jadi silih bagi A, B, C yang berdosa. Itu bisnis. Enggak, bukan itu. Tuhan tidak diajak berbisnis. Dan Tuhan bukan bisnismen. Jadi kata silih itu adalah menunjukkan bagaimana kita lebih memilih yang lebih sulit. Karena memang Tuhan, kalau memang Tuhan itu menghendaki sungguh-sungguh, aku siap. Jadi seperti tadi, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, aku siap berkorban. Itu intinya. Kalau kita bisa, kita akan ada kebahagiaan. Bukan hanya nanti di surga. Saya hari ini tidak akan berbicara soal surga nanti setelah kematian. Tapi surga saat ini, di mana kita menerima Tuhan dalam hati kita. Itulah yang terjadi pada Santa Faustina. Dan kita harus menafsirkannya juga dalam konteks itu. Bukan hanya nanti setelah kematian. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ini Romo ada beberapa pertanyaan lagi dari chat. Dari Pak Ian Lumban Raja. Salam Romo Andang. Saat kita sedang mengalami pergumulan jalan salib, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk tetap dapat bersyukur dan berpengharapan pada Tuhan Sang Kerahiman Ilahi? Sangat sederhana. Berdoalah seperti Yesus. Bukankah Yesus di Taman Getsemani berdoanya cuma satu kalimat kok. Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. That's it. Ulangi terus-menerus, ulangi terus-menerus. Itu akan membuat Anda kuat, seperti Yesus memanggul salib. Sederhana kan pengikut Yesus? Ya. Bahwa kemudian berdarah-darah, bahwa kemudian bercucuran air mata. Iya, wong kita manusia kok, tapi kita mempunyai roh yang mau mengikuti Yesus. Usahakan itu. Ya, Pak Yan. Semoga menjawab ya, Pak Yan. Kemudian dari Ibu Lisa, Romo, bagaimana menghadapi orang yang sikapnya selalu menekan, protektif, mengatur, padahal kita sudah berusaha selalu diam menerima.
tapi sebagai manusia kadang kesal dan kecewa. Terima kasih Romo. Nah, sekarang kan siapa yang dimaksud protektif dan tadi menekan tadi? Kalau memang ternyata satu, sudah diajak bicara atau belum? Kalau belum, ajaklah bicara. Tapi kalau sudah diajak bicara tetap seperti itu. Yang kedua, siapa? Kalau orang tua berbeda dengan bos di kantor, bukan? Kalau bos di kantor dan kita itu ternyata nggak tahan lagi, ya sudah kita yang ganti pekerjaan dong, ya kan? Tapi kalau orang tua kan nggak bisa ganti orang tua. Masa saya cari Pak Gunawan yang lebih lemah lembut? Ya enggak. Nah, berarti apa? Ya kita harus, kalau memang orang tua kan nggak bisa dihindari. Dan sudah diajak bicara, tetapi mungkin karena cara pandangnya masih nggak bisa berubah, tergantung usia juga, apalagi juga kalau misalnya sudah mulai makin menurun. Jangan lupa ini, juga di sini juga ada ibu bapak yang sudah cukup sepuh, yang senior, itu tidak sedikit yang juga secara fisiologis, berarti juga mulai ada penurunan kontrol-kontrol banyak hal, termasuk kontrol emosi, dan juga berarti secara psikologis juga kadang-kadang merasa makin insecure. Semakin insecure dia akan berasa makin menekan. Kita yang harus paham anak-anak ini. Anak-anak itu berusaha paham bahwa ya orang tuanya seperti itu, kita coba terima Kak, dan nggak usah didengerin. Kalau memang ternyata menurut saya, kalau itu memang ternyata ya beda cara berpikir, cara ini, kalau orang tua, kalau memang kita sudah dewasa, ya oke kita terima tanpa harus mendengarkan begitu saja apa yang dia minta, kan? Kalau memang bisa dihindari, ya hindari juga nggak apa-apa. Tetapi yang ketiga, nah kalau ternyata ini suami atau istri, lain perkara lagi. Mengapa? Kan juga nggak boleh dihindari, tapi juga harus diterima. Maka disinilah teknik komunikasi perlu ditingkatkan. Tapi selain itu, kita pun bisa melihat, itulah bagian dari jalan salib Anda untuk menanggung kekurangan orang lain. Tapi disitulah ada berkat terselubung. Tuhan menghadirkan manusia yang tidak sempurna, dan tidak ada manusia yang sempurna, bukan? Tidak ada istri yang sempurna, bapak-bapak pasti manggut-manggut. Tidak ada suami yang sempurna, ibu-ibu pasti setuju. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, apalagi mertua yang sempurna, nggak ada. Tapi ketidaksempurnaan yang mungkin tidak menyenangkan itu, kalau ternyata kita sudah berusaha mengubah dan tidak bisa, mari kita tanggung. Itu akan mengikis ego kita. Berat memang, tapi itulah jalan salib Yesus. Kalau ternyata begitu berat dan memang mengancam jiwa, itu lain perkara. Tetapi, anggaplah, keluarga adalah sebuah sekolah dari cinta menuju kasih. Dan kasih adalah pengorbanan, dan kasih adalah di mana kita memberikan diri setotal-totalnya, dan di sanalah ada kebahagiaan. Yang dijanjikan Yesus tentunya, bahwa kita belum paham, ya karena memang mungkin masih jauh. Tapi itulah yang dijanjikan Yesus kalau kita percaya. Itu sedikit penjelasan kalau ternyata bisa diterapkan, karena memang agak terlalu umum, karena saya juga tidak tahu karakter orang yang menekan tadi. Harus dilihat lebih detail sebenarnya kalau mau menjawab. Itu Pak Gunawan. Ya, wah ini jawaban yang luar biasa. Semoga Ibu Lisa ini bisa memahaminya. Ini ada lagi dari Ibu Ratna, tapi kayaknya ini bukan pertanyaan. Emosi negatif boleh, tapi adanya Roh Kudus memberikan penguasaan diri yang ekstra. Saya sudah paham sekarang. Jadi ini cuma pernyataan. Kering. Ya, jadi tadi juga dari Pak Effendi setelah Romo jelaskan. Terima kasih Romo, saya sudah memahami atas penjelasannya. Ini mungkin yang terakhir ini ya, satu ya, atau mungkin ada dibuka lagi ya. Saya dengan Tuti, Romo,
apa yang harus saya lakukan jika anak saya yang dulu biasa berdoa sekarang sudah tidak berdoa lagi. Saya sedih, tapi kalau saya tanya dijawab saya sudah besar dan bisa memutuskan sendiri. Apa saya boleh marah atau kecewa? Apakah ini juga salib saya? Dan yang bisa saya lakukan saat ini hanya bisa berdoa. Kiranya Tuhan tetap selalu melindunginya. Begitukah, Romo? Berapa tahun Santa Monica berdoa agar Santo Agustinus bertobat? Lama itu. Nah, makanya. Tapi, apa yang mau saya katakan adalah, ketika anak sudah besar, besar itu memang relatif, tapi biasanya begini deh, di atas 18 tahun deh, gitu kan? Anak sudah diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, bukan? Meskipun mungkin kalau 18 tahun belum 100%, karena mungkin dia kuliah masih dibiayai orang tua. Anak pun ketika masih ada unsur ketergantungan pada orang tua, ya harus ikut juga apa yang dianggap baik dari orang tua tentunya. Tidak bisa sebebas-bebasnya. Lain perkara kalau sudah bekerja dan sudah mandiri, maka orang tua hanya punya hak berbicara, punya hak usul, punya hak berpendapat, keputusan pada anak. Nah, tadi saya tidak tahu Bu Tuti anaknya usia berapa. Tapi ketika dikatakan sudah besar, ya sudah. Tapi tugas kita adalah menyampaikan pendapat kita. Boleh. Tidak boleh kemudian malah menekan. Marah nggak ada gunanya. Malah bukan kesaksian yang besar. Kecewa dalam hati boleh, tapi jangan lama-lama seperti tadi saya katakan. Ya kan? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya sederhana. Kalau Anda berdoa dan rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin mengikuti Ekaristi, rajin mengikuti acara-acara rohani seperti ini, tetapi muka Anda masih tetap suram, suntuk, cemberut, marah-marah, nggak sabaran, anak Anda akan melihat, ngapain berdoa? Apa bedanya mama dengan mama temanku yang nggak pernah berdoa, sama-sama suka marah, sama-sama suka cemberut, sama-sama suntuk. Nah, kuncinya apa? Kesaksian kita. Apakah doa membuat kita terbuka pada roh Tuhan, terbuka pada Yesus, terbuka pada Allah Bapa, sehingga kita mendapatkan penguasaan diri. Ada damai, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan. Kalau itu keluar dari diri kita dan menjadi kesaksian, yakinlah anak Anda pasti akan ikut berdoa. Tapi kalau enggak, ya apa gunanya berdoa? Ya kan? Ya. Itu, Bu. Ya, saya rasa sudah cukup sekian. Kita sudah melewati batas waktu 5 menit. Saya rasa sudah cukup, Romo, acara tanya jawabnya. Ini ada beberapa pernyataan saja dari Ibu Mari Kusmanto. Romo, walaupun tiada yang terselubung dalam doa, kita memohon, tetapi terjadilah seturut kehendak-Mu. Ini ya pernyataannya. Kemudian juga dari tadi Ibu Tati, terima kasih, thank you Romo. Andang, Pak Gunawan, Bapak Ibu, saya sudah boleh bergabung, mohon pamit ya. Oke. Dari Ibu Jenny, terima kasih banyak Romo atas pencerahannya luar biasa, dan kepada Pak Gunawan dan semua petugas. Terima kasih juga Ibu Jenny. Terakhir Romo Andang, mohon pamit ya. Udah selesai. Sudah memang waktunya untuk pamit kita. Baik. Sebelum kita menyudahi acara ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Andang, juga semua petugas yang bertugas pada malam hari ini, yaitu Ibu Elita, Ibu Rita, Ibu Elizabeth, Ibu Feni, Ibu Mei, Ibu Josefa, Ibu Regina, dan Ibu Linda Helena, dan juga Ibu Maria Jo. Terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan. Semoga Tuhan memberkatinya. Amin. Oke, kita segera akan mengakhiri acara kita. Kita akan menutup dengan lagu penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Elita.
Selesai lagu penutup, tolong Romo doa penutup dan doa berkat Romo. Baik, Pak. Silakan Ibu Elita. Terima kasih Romo Andang. Seperti yang disampaikan oleh Romo Andang, kita saling mengasihi, dan seperti yang tertera dalam Mazmur 133 dikatakan, kalau kita saling mengasihi, kita sebagai saudara hidup rukun bersama. Itu karena sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baik. Mari kita nyanyikan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, Oma Opa, Om Tante juga, mari kita akhiri perbincangan kita, doa kita pada malam hari ini dengan sekali lagi bersyukur kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan pada kami, terutama bahwa Engkau menunjukkan jalan menuju kehidupan sejati melalui Yesus Putramu. Bukalah hati kami senantiasa supaya kami mampu mendengarkan kehendak-Mu, bukalah budi kami agar kami mampu memahaminya, dan Kau kuatkan diri kami, terutama tangan dan kaki kami, agar kami mampu melaksanakan kehendak-Nya sebaik mungkin, juga di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami, di dalam karya-karya kami. Maka ya Tuhan, bimbinglah kami senantiasa, supaya rahmat Roh Kudus itu dapat sungguh-sungguh membimbing hidup kami. Juga di dalam istirahat kami malam hari ini, supaya kami segar kembali, jiwa dan raga, dan esok pagi melangkah untuk bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi sahabat, bagi kerabat, dan bagi masyarakat. Kami syukuri persaudaraan kami di dalam komunitas ini, di mana kami berbincang-bincang dan saling menguatkan. Berkatilah kami semua supaya kami pun mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, kebijaksanaan. Tapi bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan yang paling baik bagi kami, kebahagiaan kami, dan juga hidup kekal kami bersama Yesus Sang Putra. Maka di dalam upaya kami mengikuti jalan salib-Nya, kuatkanlah kami dengan berkat-Mu, supaya hidup kami menjadi inspirasi dan berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia, dan hidup kami, karya kami, mulut kami, pikiran kami, senantiasa sertai, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, Terima kasih. selamat